Ini Bapak bisa pakai laptop? Ini udah pakai laptop saya. Ya, jadinya pakai laptop. Ya. Satu online di sebelah, Nah, satu di recording dulu deh nanti. oh, Iya. iya. Ada Wulan nggak di sini? Nah, ini Wulan. Oh, Wulan Sugianti. Ini Wulan Agustiana. Wulan Sugianti belum ada ya. Anissa. Oke. Kita mulai aja Pak Sudadi. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Pak, saya rekam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ya, salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudara semua, mahasiswa-mahasiswi UCIC. Salam sehat tentunya di nggak tahu sudah hari keberapa PSBB kita ya, tapi ya. tetap doa supaya semua ini cepat berlalu dan kita imunitas tubuh kita yang penting sekarang supaya kita lebih kuat. Baik saudara, di KWU 3 ini, hari ini saya ingin coba buka diskusi mengenai uh, proposal bisnis dan juga peluang-peluang apa yang bisa digarap. Misalnya ada peluang yang memungkinkan bisa diuji cobakan di dalam untuk start bisnis, untuk memulai bisnis. Suaranya Ya, jelas, Pak Dadi. jelas, jelas Pak. Ya, Ya, jadi diskusinya kita mengenai peluang bisnis, ide bisnis, dan proposal bisnis. Karena saya ingin mendengar supaya kalau toh saudara semua ada kesulitan di dalam pengembangan ide bisnis, ya kita coba diskusikan pembuatan proposal bisnis itu sebagai bahan latihan, ya. Kita saya ajak jangan mikirnya sekarang proposal bisnis buat apa Pak? Oh lagi COVID, kita nggak bisa mikir seperti itu, tetapi kita harus melihat bahwa ke depannya apa yang kita atau mampu kerjakan untuk pengembangan bisnis sendiri itu akan lebih baik. Ya, ya. silakan. Barangkali ada atau ada yang sudah kemarin yang Angelin sama siapa tuh Mas Ahmad ya? Bukan, kalau itu di KWU 2, ini sih yang di sini Chris. Chris Chris. belum masuk ya. Oh, oke. Christian
Christian belum masuk. Hmm. Angel saja, Angel ini kapan jadi? Halo Angel. Iya Pak, hadir Pak. Nah, iya. Mungkin bisa disampaikan atau cerita dulu tentang proposal bisnisnya kelompoknya Angel kemarin, boleh disampaikan perkembangannya bagaimana? Iya Pak, kalau proposal udah hampir sekitar 90-an%. Ini tinggal dicek-cek lagi, terus lagi mau persiapin buat videonya sama mau buat PPT-nya gitu. Hmm. Nah, Terus jadinya apa namanya tetap rice ball. Rice ball ini apa namanya dipromosikannya diperbanyak lewat online kayak yang Pak Chandra bilang kemarin buat iya, masukan kelompok Floren Pak. ya, ya. Ya. Ya, respon. Nah, ada pengalaman sebelumnya nggak, Angel? Pengalaman buat rice ball Pak. Ya, respon boleh. Atau pernah bisnis apa itu barangkali, atau ada keluarga. Oh pernah dulu, tapi bukan rice ball Pak. Kalau Floren dulu apa namanya jualan kayak bros gitu, bros buat hijab. Oh, bros buat hijab. Iya lagi waktu SMA. Iya, iya. Wah, ini waktu SMA aja udah mulai bisnis, ya. Kalau rice ball ini Floren juga cari informasi, terus apa namanya sepakatin sama teman-teman sama cari info di YouTube. Kalau rice ball gimana perkembangannya sekarang? Nah, Kalau perkembangannya kan sekarang simple tuh Pak. Banyak orang-orang yang mau simple, mau yang praktis, murah. Disesuaikan gitu Pak. ya, simple, praktis, murah. Rencana pemasaran atau pasarnya untuk siapa? Bisa untuk pelajar, yang sekolah, bisa juga orang-orang kantoran Pak, misalnya buat pesanan, bisa. Ya, mengenai harga barangkali, Angel, atau maksud saya ini dulu, apa namanya, variannya bisa membuat berapa varian? Oh, kalau sehari udah disepakatin kalau kelompoknya Floren itu 36 porsi Pak sehari. Targetnya 36 porsi. Oh, Satu porsinya itu harganya 20.000. iya, iya, iya. Ada ayam, ada Variannya udang. sama aja. Maksudnya satu hari itu sama menunya gitu. Oh, beda-beda Pak. Ada sausnya, ada saus dibedain, ada saus teriyaki, ada saus barbeque. Ada berbagai macam varian gitu Pak. Oh, iya, iya, iya. Oke, begitu Pak. Ini kelompoknya Angel Rice Ball. Pemasaran udah pernah dijalankan atau masih dalam bentuk konsep ide? Masih dalam konsep ide Pak. Belum pernah dijalankan. Belum pernah rice bowl Pak. Oh, oke. Terus rencananya proses bisnisnya bagaimana untuk misalnya dari segi penjualan pemasaran? Penjualan pemasaran pertama kita mau buat media sosial kayak seperti IG, kita mau buka di situ produksi kalau kita sedang memproduksi rice ball. Terus juga kita bisa ngasih tahu ke teman-teman kita yang ada di WA, IG, sama bisa juga misalnya kita buat tentang produknya, gimana cara pembuatannya gitu Pak dengan bahan-bahan yang alami sama yang higienis dan sehat. Supaya menarik gitu. Nah, kemudian antara persediaan stoknya bagaimana? Sementara ini kan
situasi nggak bisa, ini maksudnya nanti secara offline atau online, atau mix? Jadi Ada kalau mereka rencana? pesan, jadi deadline-nya, jadi besok ya pesan buat besok gitu Pak. PO ya? PO, Open iya PO. betul Pak. Open PO Pak. Ya. 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 Terus nggak buka rencana manualnya, konservatifnya? Enggak. Bagaimana Pak? Maaf Pak. Apa ada rencana buka booth atau booth tuh misalnya apa namanya di titik tertentu, buka outletnya gitu. outlet? Ya. Oh, itu juga bisa jadi Pak. Bisa jadi buat sebagai media pemasaran juga Pak dari kelompok kami. Jadi misalnya kita di sore kita kumpul jam 4 gitu, kita buka dengan pertama dikasih tahu dulu di media sosial kalau jam 4 kita mau buka di titik dekat kampus. Lalu kita buka, nanti kita buat spanduk itu Pak, pembuatan rice bowl. Jadi orang yang mau beli bisa ke titik itu gitu. Ya, ya. Iya, iya. Berapa jenis ininya rice bowl-nya? Ada rice bowl. Ada 6, Pak. Saus barbecue, saus keju, sambal matah, saus black pepper, saus teriyaki, dan saus asam manis. Ada 6 varian. Kemudian packingnya bagaimana? Packingnya dalam bentuk cup. Cupnya itu yang kayak pop mie tuh, Pak. Segitu, Pak. Jadi disesuaikan. Jadi ada nasi, terus dicampur sama lauknya, porsinya gitu, Pak. Terus rencana dijual harga berapa segitu? 20.000, Pak. 20.000 ya? Iya, Pak. 20.000. Berapa untungnya per cup? Per cup ya, Pak? Harus bisa dihitung. Oke, Pak. Bentar, Pak. Udah dihitung atau ini rahasia, Pak? Sebenarnya rahasia, Pak. Rahasia. Jangan. Iya. Sudah jangan, nggak perlu. Maksudnya saya begini. Coba Anda memikirkan mengenai pricing dalam situasi yang nggak normal ini ekonominya. Ya. Jadi kalau kita punya ide bisnis mau dieksekusi, dalam bisnis itu lebih baik kita berjualan laku daripada kita menahan barang. Lebih baik kita berani menjual dengan harga keuntungan per pack atau per lembar, per unit, per cup itu lebih sedikit daripada kita menahan tapi tidak laku-laku, tidak berjualan, tidak menjual laku. Apalagi situasi yang dibilang sebenarnya ekonomi lagi di bawah normal. Ya. Saya sedang mengikuti juga sebenarnya webinar mengenai ekonomi outlook. Itu bisa per minggu, per 2 minggu itu ekonomi outlook, gambaran ekonomi Indonesia itu berubah-ubah. Ya, jadi sekarang orang berpikir, para pebisnis ya, saya lebih baik menjual cepat, laku, lebih murah, untung lebih sedikit, ya. Tetapi saya tidak nyimpen barang, apalagi barang atau produk yang bisa basi, ya, yang berupa makanan. Yang itu yang seperti Angel dan kawan-kawan mau lakukan, ya.
Artinya diperhatikan daya beli yang sekarang. Ya, saya tidak ngomong itu mahal, tapi saya tidak ngomong juga itu murah, 20.000. Jualannya mau di mana? Kemudian pada waktu pertama kali menjual, itu kan baru mengenalkan. Kalau namanya pebisnis baru, produk baru, merek baru, itu ya harusnya juga harus dipertimbangkan untuk tidak boleh lebih mahal daripada yang lain. Kalau ya boleh saja, tapi pengertiannya karena kita bukan dalam skala besar, misalnya buka restoran, beef bowl, ya itu. Kalau memang beef bowl yang ada di mall yang sudah bermerek, mungkin di atas 40.000, di atas 50.000. Ya kan, tapi porsi yang lebih besar kan kira-kira begitu ya. Jadi buatlah atraktif produk, saran saya itu udah bagus. Kalau mau buka booth, buka outlet boleh saja, tapi hati-hati dengan antara keseimbangan stok material dengan omset yang terjual. Jadi seperti itu, ya. Kemudian mengenai pricing, omset juga promosi iklan itu tergantung harus ditetapkan dulu pricingnya. Jadi pada waktu sebelum iklan di sosmed, sebelum titik nol ketok palu putusan, yuk kita jalanin. Nah itu tuh semua sudah itulah yang disebut konten daripada proposal bisnis. Proposal bisnis itu jangan berpikir hanya untuk ke bank. Tidak. Jangan. Kalau ke bank aja memang mau ngapain situasi pandemi begini. Itu kan. Pasti akan di-reject, nggak akan mungkin. Dan itu susah sekali lah ya untuk situasi sekarang. Tapi proposal bisnis itu adalah menerjemahkan pemikiran dan mengkalkulasi, isinya adalah suatu kalkulasi yang lebih rigid, lebih detail, sehingga kita tidak salah langkah dalam perspektif kelompok bisnis. Jadi satu sama lain itu, kalau dengan adanya proposal bisnis, dia tahu, dia sudah setuju. Jadi nggak ada dusta di antara kelompok, seperti itu. Ya. Jadi itulah pentingnya proposal bisnis, apalagi kelompok ya. Jadi jangan berpikir untuk keluar, tapi ke internal aja. Sehingga di situ harus ada berapa perhitungan BPP-nya, harga materialnya, ya. Terus harus punya integritas, jangan punya masing-masing itu aji mumpung. Nah, karena kelompok bisnis, ya. Saya menyarankan ini ya, supaya ini kan sama-sama semua. Jangan ambil dulu keuntungan pribadi dalam start awal bisnis. Saya punya pengalaman, saya awal bisnis, bahkan sampai sekarang pun di bisnis tertentu, saya tidak pernah mau ngambil gaji dulu. Demikian pula kawan join saya. Meskipun bisnisnya besar, misalnya properti. Ya, lahannya sudah ada, tapi kalau memulai bisa setahun, saya tidak sama-sama semua rekan di PT-nya tidak mau ambil membebani perusahaan dulu. Jadi contoh seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya nggak punya integritas, ya pokoknya yang penting pribadi saya dapat dulu deh. Nah, ini repot nanti. Kemudian kalkulasi mengenai harga tadi, kalau situasi normal, oke. Di proposal itu situasi normal. Misalnya kalau situasi ekonomi Indonesia normal, ya apakah 20.000 kantongnya cukup? Ya, apalagi dengan cup itu bikin kenyang nggak untuk level mahasiswa? Kalau saya lagi mahasiswa, saya kalau makan banyak.
Gitu. Kalau itu makanya nasi goreng mie tek-tek yang gerobak itu kalau dulu indekos di Bandung saya seperti itu setiap hari. Ya, nah kantongnya segitu. Nah, jadi tentukan pasarnya untuk siapa. Kalau misalnya Anda buka untuk banyak orang, ya hati-hati dengan harga. Menurut saya seperti itu. Ya. Harga kalau ditentukan 20.000, ya Pak, 20.000 misal ini ya. Ini brainstorming ya, pengarahan buat Anda. 20.000, ya udah situasi pandemi saya pakai diskon. 20-30%. 20% jadi berapa? 20.000 berarti 16.000. Ya kan? Ya, seperti itu. Ya. Itu bisa saja seperti itu. Tetapi kalau pemasangan harga itu juga sudah terlalu tinggi, itu punya ada kelemahannya, image harganya ketinggian. Saya nggak ngomong 20.000 tinggi, saya nggak tahu. Anda survei secara singkat saja, nggak usah berlama-lama, kira-kira beef ball di pasaran Cirebon berapa? Kalau 20.000 ya memang saya rasa masih istilah bahasa Inggrisnya so-so lah, oke lah, ya. Tetapi disebut murah ya enggak, disebut mahal juga enggak, karena Anda entry level. Nah, jadi kalau Anda berani mengurangi keuntungan, maka memperbesar peluang untuk terjual. Kalau Anda bertahan di harga atau naikin harga, memperkecil peluang untuk menjual. Ada berbanding terbalik satu sama lain. Nah, mana yang Anda mau dahulukan? Yang penting secara psikologi terjual. Kemenangannya ya, kemenangannya secara psikis, secara psikologi, secara mental saya berhasil. Jual pertama, menjual kedua, dan seterusnya. Karena harga. Tapi kalau kita buka bisnis pertama, ya kita udah siap beef ball, chicken cup istilahnya, atau apa dengan mayones, bla bla bla. Tahu-tahu nggak laku-laku. Seminggu nggak laku-laku, mental kita down. Ya. Nah, kita mental itu. Jadi untuk bisnis itu bukan bicara mengenai harafiah uang semata-mata, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan mental kita. Karena mental itu akan memberikan dorongan semangat itu membuat ketenangan, mental itu, dan ketenangan itu akan membuat kita mempertajam ide-ide dari yang ada. Tapi kalau yang ini nggak laku-laku, mau ada ide baru apa? Itu yang harus hati-hati. Paham, Angel? Yang lainnya, ya? Iya, Silakan. Pak. Yang lain ada? Ya, silakan. Itu tadi Angel sudah menyampaikan tentang proposal. Ini bagus. Jadi ada yang saya sampaikan juga berdasarkan studi kasus. Ya. Mengenai harga, mengenai bisnis. Jadi Anda mau start bisnis, perhatikan mahasiswa-mahasiswiku, mental. Ya. Jadi biarkan bergulir mental itu sejalan seiring dengan semangat dan keinginan yang sedang bergulir. Tapi kalau keinginannya lagi bergulir, terus mentalnya terserok di bawah, gara-gara karena nggak laku-laku. Nah, itu kemudian unity dengan kelompok akan menjadi suatu tantangan juga, kesatuan kelompok. Ya kan? Tapi kalau berhasil menjual, kelompok itu semakin unity, semakin bersatu. Paham di situ ya? Oke. Ya, Yang lain? oke. Yang lain silahkan. Nah ini Christian sudah ada. Christian Niko silahkan barangkali. Dan temannya ada lagi nggak pertanyaan? Saya kasih satu ruang pertanyaan lagi.
Silahkan yang mau bertanya dulu atau menyampaikan hal-hal yang masih sulit dalam membuat proposal. Oke, saya kasih tahu tambahan ya. Situasi pandemi kalau soal makanan ya, di mana menyangkut masyarakat luas, pertimbangan pertama adalah harga. Orang mau beli atau tidak. Ya, karena sekarang ini Indonesia masyarakat sedang mengalami situasi decline ekonomi seluruh dunia. Kemarin ya Amerika, pasar Amerika yang semula 2 hari yang lalu sudah mulai positif menyambut optimis adanya reopening new normal, tahu-tahu tadi malam itu hancur sampai turun 1.800 poin, ya hampir lebih dari 6%. Wah itu luar biasa dalamnya, ya. Jadi karena situasinya abnormal begini, menurut saya jangan terlalu mau ambil margin perfect terlalu tinggi. Yang penting jual laku, ibaratnya untung 1.000, 2.000, yuk hitung. Ya, Pak, bagaimana supaya penjualan kita mencapai omset target setiap hari jadi bukan hanya pas yang ada apa tuh? Dari Wulan. Untuk menaikkan omset sekarang yang nanya siapa, Wulan atau siapa? Ya. Nah, itu produknya apa? Cara pemasarannya bagaimana? Ya, Wulan gimana? Wulan Sugiyarti ya. Boleh dibuka speaker ininya, mic mute-nya, unmute. Produknya apa dulu? Gitu kan? Ya. Nah, kemudian Produk yang Anda jual apa? Biar lebih. pasarnya apa? Pasarnya itu di mana, bagaimana gitu loh. Teknik pemasarannya yang sedang dilakukan dengan cara apa? Kan seperti itu. Nggak apa-apa, nggak pakai video nggak apa-apa. Suara aja boleh, Wulan. Nah, rencana ide bisnis kedai dekasu. Kedai dekasu tuh jadi kita akan membuat kedai kayak kedai kopi gitu, terus sama makanan-makanan ringan, tempat buat nongkrong-nongkrong dengan pasarnya mahasiswa atau pelajar, kuliah kayak gitu. Oke. Terus Berarti ya silakan lanjut, Wulan. kalau produk yang sudah berjalan tentang cemilan kayak gitu masih berjalan. Tapi yang belum itu kan tentang membuat kedainya, tentang membuat kedai yang belum. Yang ditanyakan ini omset untuk cemilannya atau kedainya yang akan dibuka, yang akan dimulai ini kan? Untuk yang pertanyaan omset, kita kan belum menjalankan yang kedai kopi itu ya Pak. Ya. Terus kalau yang cemilan itu juga, ya sama pertanyaannya, gimana sih caranya biar omsetnya tuh selalu di atas atau standar kayak gitu. Jadi jangan pas ada promo doang mencapai omset kayak gitu. Padahal kita kan udah melakukan promosi, udah promosi ke customer, udah di sosial media juga. Oke. Nah, ini yang memang menarik dalam bisnis Wulan dan semua mahasiswa-mahasiswi. Ya, kalau promo pasti sesuai senang karena omsetnya meningkat. Kan tadi disebut seperti itu ya. Betul, Wulan? Ya. Jadi kalau promo, ya Wulan. Iya, Pak. Nah, kalau promo itu meningkat. Begitu promonya habis, turun lagi. turun lagi.
memang itu yang sedang terjadi, karakter pasar atau market Indonesia dalam pengertian di akar rumput. Ya, di akar rumput sampai middle up itu sedang terjadi. Jadi di akar rumput yaitu masyarakat luas yang banyak sampai kepada masyarakat menengah ke atas. Menengah itu masih bicaranya sekarang ini, apalagi situasi yang pandemi dan nanti bisa sampai setahun, 2 tahun kemudian, pasar ekonominya masih, jangankan sekarang, tahun lalu aja 2018 sudah mulai, bahwa bicaranya senang adanya tagline promosi. Dan secara umum di luar situasi abnormal seperti ini, situasi normal pun kalau Anda pelajari, kita semua orang Indonesia dan Asia, khususnya Indonesia, itu senang mendapat apresiasi hadiah. Saya bilang kita. Karena memang ini sudah menjadi suatu tatanan budaya yang bertahun-tahun terjadi. Pernah mendengar ada istilah giveaway? Iya. Ya, itu terminologi terbaru saja. Sebenarnya polanya pola lama. Polanya pola lama itu, giveaway itu. Jadi giveaway itu kasih bonus, kasih gimmick-gimmick, beli berapa dikasih berapa, dikasih hadiah apa, buy one get one, plus giveaway sudah dapat sudah 50%, buy one get one, ya. Kemudian ditambah lagi souvenir. Padahal cuma souvenir. Kenapa MLM bisa maju di Indonesia? Food yang MLM banyak sekali. Karena kan bicaranya struktural bonus. Struktur bonus. Dan konsumennya itu lebih mendapatkan secara yang ini yang perlu Anda ketahui. Ya, konsumen Indonesia termasuk saya, ya, kita punya budaya, mental kita, hati kita tuh senang tersentuh. Ini orang ini baik ya, ngasih bonus. Nah, itulah. Ya. Paham di situ. Nah, berarti Anda jangan putus asa membuat promo yang terus-menerus. Coba lihat produk-produk yang sudah hebat. Sepanjang tahun tidak ada yang tidak promo. Selalu promo. Kalau bicara tahun 2000-an, 90-an, itu betul. Tidak ada yang sepanjang tahun promo. Tapi situasi krisis ekonomi dari 2008 terus berlanjut, mulai adanya produk-produk yang sepanjang tahun promo. Tapi bukan promo terus-menerus itu mengenai polanya. Nah, yang mesti Saudara Wulan lakukan dan teman-teman kalau ingin terjun bisnis, jangan alergi dengan namanya promo. Buat promo sepanjang tahun, hanya isi promonya yang atraktif, dirubah-rubah. Apa bedanya buy one get one dengan diskon 50%? Siapa yang bisa jawab? Wulan bisa? Kalau buy one get one tuh, misalkan beli barangnya 1, tapi kan dapat 1, jadinya dapatnya 2. Kalau misalkan 50%, membayar setengah harga, tapi dapatnya 1 barang. Tapi kalau yang buy one get one, jadinya dapatnya 2 gitu. Ya, apa pengaruh di bisnisnya bagi pebisnisnya? Anda membuat promo diskon 50%. Saya membuat promo buy one get one. Misalnya katakanlah cemilan yang tadi.
Wulan mengadakan promo mengenai diskon 50%. Harganya misalnya 10.000. 10.000 cemilan A, ya, Wulan kasih promo 50%. Saya cemilan A jualan sama buy one get one. Apa bedanya? Itu teori yang tadi Wulan sampaikan. Apa dampak secara real bagi bisnisnya? Mana yang lebih baik? Kalau menurut saya mah lebih baik yang buy one get one gitu ya. Soalnya kalau misalkan yang dapat potongan 50% gitu kelihatan gitu. Uangnya kan cuma dapat setengah harga. Kalau misalkan barang kan ya bisa itulah sama penjualannya gitu. Mungkin Mbak, ya maksudnya sih saya nangkep betul. Jadi gini, kalau diskon 50%, sekarang kita mau bisnis. Tujuan bisnis itu kita apa sih? Saya tanya dulu. Tujuan bisnis, tujuan kita jualan cemilan itu apa? Mendapat keuntungan, Pak. Ya, pasti mendapat keuntungan. Tapi keuntungan itu kan bisa cuma jualan 1 bungkus cemilan juga untung. Tapi kalau dihitung 1 bulan cuma 1 bungkus, akhirnya buntung. Karena bikinnya 100 bungkus, lakunya cuma 1. Apa tujuan dari kita bisnis? Misalnya dagang cemilan itu. Keuntungan betul. Apalagi? Ada? Apa Wulan? Tujuan Wulan dagang cemilan untuk apa? Selain dapat keuntungan. Betul keuntungan. Keuntungan itu dasar lah, nggak usah dibahas. Orang bisnis harus untung. Nah itu. Jangan dijadikan alasan seperti itu. Misalnya saya masih ngomong seperti itu ya. Saya nyalain AC dulu, saya lupa. Oke, silahkan Wulan. Jadi kira-kira selain untung apa? Selain Kan untung bisa misalkan dalam berbisnis tuh untuk memajukan juga untuk pertumbuhan ekonomi terus pengalaman juga. Terus jika sudah lebih berkembang, terus tercapai membuat suatu kedai kayak gitu, kita juga kan bisa membuka lapangan pekerjaan juga. Oke, ya bagus sekali. Ya, itu betul nggak salah. Semua nggak salah. Untung, membangun ekonomi, peluang orang bekerja, bagus sekali. Ya, oke. Tapi yang saya ingin jawab lebih ringkas, praktis. Yang kalau saya mau bisnis, saya jualan, dagang, maka tujuan saya adalah menjual barang saya sebanyak-banyaknya. Dengan saya menjual sebanyak-banyaknya, maka yang disebut performa bisnis saya meningkat. Usaha saya sehat. Kalau usaha saya sehat disebutnya saya omsetnya tinggi. Kalau omsetnya rendah, usaha saya bisa disebut tidak sehat. Sehat dan tidak sehat akan menuju kepada yang tadi Wulan sampaikan dan tadi siapa Dede Susilawati ngomong. Ya, nggak akan tercapai kalau tidak sehat. Jadi intinya kalau dalam usaha itu jualah produk Anda sebanyak-banyaknya. Nah, balik ke diskon tadi. Kalau diskon 50% murah, orang bisa beli langsung 1. Ya kan? Tapi barang masih tetap berbeda dengan dijual buy one get one. Produknya kita laku 2 sekaligus, duitnya 10.000. Ya kan? Tapi kalau diskon 50%,
Orang belinya cenderung ya wis satu, bayarnya 5.000. Betul? Itu bedanya. Ini dalam bisnis tidak menjadi rumus 100% apa yang Bapak sampaikan itu benar untuk semua keadaan. Belum tentu, tergantung dari kasus case-case bisnisnya. Tapi secara umum pola pikirnya itu tergantung dari marketnya. Kalau market daya belinya untuk 10.000 itu berat, juga nggak akan laku-laku misalnya buy one get one, buy one get two juga. Buy one get two itu bayar satu belinya dapatnya 3. Tapi kalau situasi pasarnya yang sedang sakit, duit 10.000 itu susah bener, ya juga nggak laku-laku. Mendingan diskon 70%. Jadi seperti itu loh. Makanya lihat pasarnya sekarang. Yang cemilan itu sebagai makanan pokok bukan. Nah, balik lagi. Jadi apa yang Bapak sampaikan buy one get one belum tentu benar untuk cemilan. Nah, tinggal bikin atraktif. Ada kalanya bikin buy one get one, ada kalanya bikin diskon 50%, ada kalanya bikin mixing. Di satu diskon 40%, 30%. Nah, beli 2 harga berapa? Ya, kemudian jenis cemilannya. Kalau ada A, B, C jenis produk cemilannya, bisa jadi yang C saya bikin buy one get two. Yang produk A bisa jadi saya kasih diskon aja 50%. Nah, jadi dulu waktu Bapak bisnis awal juga bikin misalnya waktu itu jasa kursus komputer ya untuk perusahaan-perusahaan. Ya bikin atraktif promo. Setiap bulan tuh pasti ada promo, tapi beda-beda. Tapi sepanjang tahun ada promo. Namun setiap bulan berbeda promonya. Nah, itulah yang disebut inovasi, kreativitas yang dieksekusi jadi inovasi untuk promonya. Sebab masyarakat kita, termasuk saya, itu cenderung senang dengan bentuk penghargaan diskon. Senang dengan bentuk penghargaan giveaway, hadiah. Iya, iya. Ya. Jadi itu paham sekarang ya. Sama kalau mau bikin kafe. Nah, saya mengingatkan situasi yang tidak normal ini, apalagi Anda mau bicaranya buka coffee shop untuk kelas masyarakat luas, itu harga menjadi concern. Harga harus menjadi perhatian utama. Ya, apalagi entry level. Kalau sudah diterima di lidah masyarakat, kopi Anda, cemilan Anda, beef ball Anda, produk itu, nanti gampang keluarkan produk baru, tidak merusak produk lama, harganya tetap, produk barunya itu naikin sedikit. Itu teknik. Ya. Oke? Ya, Ulan bagaimana? Jelas? Dede? Ya, Jelas. Nah, itu ya. Jadi jangan takut dengan promo, jangan khawatir kehabisan. Bikin promo aja terus-menerus. Nggak apa-apa. Yang penting laku, omset. Jualah sebanyak-banyaknya produkmu. Itu produk kita. Itu kalau bisnis itu udah. Ya kadang-kala saya di dalam bisnis berpikir daripada saya nyimpen barang, udahlah saya bikin promo, udah saya kurangi semua harganya, wis brol aja lah. Yang penting habis, kemudian saya bikin baru. Gitu. Ya. Oke. Oke. Cukup? Sudah hampir 1 jam? Ya, hampir 1 jam, udah 48 menit.
Ya, jadi proposal bisnis, saudara, saya maksudnya supaya saudara itu belajar bukan bicara untuk ke bank dan lain sebagainya, tetapi belajar untuk mendalami konten sebuah bisnis. Ya, promo boleh ditulis di proposal. Ya, jenis promo yang akan diadakan selama 6 bulan. Apa aja jenis-jenisnya itu adalah melatih daya pikir dan saudara itu menyampaikan ke saya, nanti saya akan pertajam seperti hari ini. Ini yang sulit untuk mempertajam itu. Kalau hanya teori akademis, nggak dapat yang Anda dapatkan atau yang saya sampaikan. Ini juga karena akademis plus pengalaman. Itu yang susah. Iya. Ya. Oke. Ada Ya. satu lagi nih sebelum Semangat. ditutup, Pak. Ya. Itu saya mau nanya, Pak, bagaimana menentukan suatu peluang bisnis dalam usia muda sekarang? Karena saya tertarik memulai bisnis, Pak. Ariandi Girsang. Siapa? Ariandi Girsang. Rian. Ariandi Girsang. Saudara Girsang ya. Ini bagus sekali semangatnya. Nah, ciptakan idenya. Untuk bisa menciptakan ide, Anda lihat sekeliling situasi umum yang ada di Cirebon. Orang Anda berpikir orang kebiasaannya apa dari hal kecil yang misalnya apa coba kalau dari segi makanan tadi sudah ada beberapa. Sekarang jasa. Ya, apakah ada jasa pendidikan, kursus yang bisa secara online? Pada prinsipnya sekarang harus lebih ke online. Jangan yang konservatifnya boleh, tapi online, the way-nya itu harus pakai online juga. Ya, kemudian produknya apa? Nah, produknya di situ dari tatanan kehidupan sehari-hari Anda mengamati, mencermati, di situ dimunculkan ide. Jadi Anda mulai belajar aware. Jangan masa bodoh. Contoh saya nih ya, saya pengalaman. Bagaimana saya memunculkan ide? Kan yang sulit itu kan, nggak ada teorinya. Bagaimana membuat ide itu teorinya susah sekali. Tapi dari pengalaman saya, ya ide itu bergulir terus-menerus, ya sampai istilahnya waktu itu Kadis Kepala Dinas Dikbud almarhum Pak Haji Wahyo menyampaikan di forum wali kota untuk minta saya bicara tentang pengembangan tata kota karena dia ternyata mengamati itu pengalaman menciptakan ide-ide bisnis. Karena saya buka kursus itu selalu muncul ide-ide baru. Nah, bagaimana caranya? Anda harus punya waktu mencermati, peduli mulai, jangan masa bodoh terhadap diri sendiri. Yaitu pada saat Anda bergaul, mencermati apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekanmu, apa yang dibutuhkan tetanggamu, apa yang dibutuhkan saya pribadi. Contoh, ya, pada waktu saya tinggal di Jakarta, tidak terlalu lama, karena misalnya kayak kalau di Jakarta, contoh kayak di apartemen atau rumah susun, itu ada problem di AC. Waduh, ini cilaka nih, nggak ada AC. Kalau rumah jendela bisa dibuka gede-gede. Kalau di apartemen atau rumah susun mau bagaimana? Gitu kan? Nah, situ timbul peluang ide. Ini kalau manggil tukang AC itu setengah mati susahnya di sana. Contoh. Nah, kesulitan itu lah kalau dibikin aplikasi bagus. Nah, contoh lagi mengenai saya ingin bikin logo perusahaan. Saya ingin bikin logo Universitas CIC. Ke siapa ya? Oh, ada ide bagus. Di online disayembarakan. Silakan yang sekolah sayembaranya itu perusahaan aplikasi yang membuka jasa pembuatan logo. Kemudian saya pernah nyampaikan nih di KWU 1 kemarin dan KWU 2.
itu yang Anda di Cirebon atau di Indonesia yang kendaraan bermotor lebih banyak motor atau mobil? Motor. Motor. Nah, ya pasarnya nggak akan pernah habis. Coba sekali waktu Pak Makmun suruh bicara Pak Dadi. Dia pegawai CIC, sekarang dia buka bengkel motor di Sindang Laut. Yeah. Itu offline. Nah, gimana nih Anda? Apa suruh buka bengkel offline? Anda bukan teknisi. Nggak perlu zaman sekarang. Peluangnya, idenya, Anda aware. Ya, kalau dengan aplikasi bagus nih. Saya tinggal menghimpun aja. Buka sederhananya nggak usah servis motor online, tapi ganti oli online. Cuma satu. Ya, ganti oli. Kalau nyuci motor, namanya motor, cuci sendiri ya pasarnya nggak akan ada. Cuci motor online, datang ke rumah, ya nggak perlu, nggak tepat. Tapi ganti oli online bisa jadi. Ya, daripada susah sekarang pesan, nah, ini motornya apa, pengen kasih di apps-nya dibuat jenis-jenis olinya, harganya. Nah, berarti harus tetap ada usaha. Andanya yang mau bikin aplikasi itu survei harga-harga oli. Survei oli mana yang biasa dipakai oleh teman-teman kampus. Jangan nyantumin oli yang super duper hebat, mahal, yang nggak laku-laku. Nah, kemudian kasih jasa, ya delivery, ya dengan Anda order maka jasanya gratis dulu. Itu dimulai dari satu produk, jasa. Jasa itu tingkat resikonya kecil. Kemudian setelah ini bergulir laku, munculkan produk jual beli spare part motor di aplikasi itu. Tapi kalau sekarang awal, jangan dulu jual beli spare part, jual spare part, karena lebih rigid. Kayak bisnis bergulir, kalau nunggu produk jual oli, jual spare part, servis, nanti aplikasinya selesainya 2021. Udah roba lagi. Nah, jadi bisnis itu juga antara ide dan kecepatan. Eksekusi idenya harus cepat. Yang kita sering gagal, ya ingat, yang kita sering gagal, anak-anak muda sering gagal, adalah karena dia hebat punya ide, tetapi gagal mengeksekusi. Yang kedua, berhasil mengeksekusi, tetapi terlambat. Nah, jadi kenapa saya diberi anugerah start dari nol di tahun 84-an? Ya, karena selain punya ide, menciptakan ide, yang kedua mengeksekusi ide, dan waktu mengeksekusi idenya dengan keberanian dan kecepatan. Kalau nunggulah, udah nanti kita bikin dulu proposal kurikulumnya tentang kursus komputer ini ABC lengkap dulu 6 bulan. Tahun berikutnya baru bisa buka. Terlambat, sudah ada yang lain, kerek bendera merek dulu. Kita terlambat. Paling nggak kita ngomong dulu saya punya ide juga seperti itu. Jangan bangga dengan hanya deskripsi, uraian. Banggalah dengan eksekusi yang cepat. Itu, saudara siapa tadi? Girsang, Ariandi Girsang. Ya, jadi larikan kepada online, ciptakan ide yang di sekitar. Jadi online aplikasinya itu diisi oleh produk-produk yang kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan. Apa saja. Yang orang lagi kesulitan sekarang kalau mau beli ini gimana ya? Susah nih. Nah, itu buka aplikasinya. Siapa yang buat? Saya nggak bisa, Pak. Siapa nih teman saya yang SI atau TI yang mau nih bikin aplikasi? Kita join. Saya siap untuk keliling cari mengisi lapaknya, mengisi produk di dalam aplikasinya. Mungkin si kodernya, pembuat codingnya
beda karena maunya di laptop terus. Nah, yang ngisinya siapa? Harus orang lain bersinergi. Ya, itu aja saya rasa. Hari ini cukup produktif, bagus, tajam, ya. Oke. Oke, ya. Oke, terima kasih Bapak Dr. Chandra. Saya rasa udah bisa membuat lebih jelas teman-teman, adik-adik kita yang sedang menyusun proposal. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa lewat di Edmodo, jangan sungkan ya. Kemudian juga di WA Group juga bisa itu kita pakai untuk tanya jawab konsultasi. Itu ide-ide yang saya sampaikan boleh saja Anda langsung tangkap, misalnya ganti oli atau servis AC, itu boleh Anda tangkap, silakan Anda perdalam lagi, improvisasi. Kalau mengenai pasar virtual, pasar IDX, mahasiswa belum tahu ya. Iya. Oh, ini yang saham? Ya, IDX belum ya? Iya, belum. Belum, Mbak. Iya. Itu menarik sekali kalau mengenai pasar sahamnya, itu peluangnya. Ya. Oke, rasa. Ya, mungkin bisa nanti dibahas di kesempatan mendatang untuk yang IDX. Ya, demikian saya rasa untuk hari ini sudah 1 jam pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semuanya sehat selalu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, salam sehat, salam hormat buat keluarga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.